Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atifah Hutaminingsih dari SMP Negeri 2 Pabdilan. Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Dengan fasilitator Ibu Amala Sunarti, MA, dan pengajar praktik Ibu Sinta Rengganis, SSI, MM. Dan saya sendiri, Atifah Hutaminingsih, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cirebon. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik hendaknya mampu mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan belajar untuk mengontrol diri dengan menggali potensi yang ada agar tercapai tujuan yang mulia. Tujuan disiplin positif pada murid adalah untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri dan bertanggung jawab, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik yang berdasarkan hukuman ataupun penghargaan. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya adalah 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pemberian hukuman atau penghargaan dapat menghancurkan potensi yang ada pada murid untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Akibat dari pemberian penghargaan. Penghargaan dapat merusak hubungan, penghargaan dapat mengurangi ketepatan, penghargaan dapat menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan bersifat menghukum. Posisi kontrol seorang guru adalah 1. Penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan yang kelima manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dengan mengacu pada restitusi, dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Pada posisi manajer, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan nyaman. Restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang ada. Restitusi membantu murid menjadi orang yang lebih menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan kelas antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk positif dengan kalimat yang mudah diingat dan difahami. Keyakinan kelas dibuat oleh semua warga kelas dan diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan tahapan 1. Menstabilkan identitas, 2. Memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuan dari restitusi ini adalah menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah dan menghasilkan murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Budaya positif dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai guru penggerak, dan peran guru penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
Budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak dengan menjalankan peran yang baik sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi antar guru dalam penerapan budaya positif di sekolah, maka akan terwujudnya sekolah yang berpihak pada murid. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujudnya sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Dalam mewujudkan visi guru penggerak dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi diri. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep inti tersebut harus benar-benar saya pahami dan saya resapi di dalam diri, diwujudkan dalam tindakan aksi nyata saya sebagai seorang guru yang berpihak pada murid dan berbagi kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah motivasi perilaku manusia berupa hukuman dan penghargaan. Ternyata, pemberian penghargaan secara terus-menerus sama saja menghukum murid karena murid akan ketergantungan dengan penghargaan, sehingga tidak muncul motivasi intrinsiknya dan berdampak kurang baik bagi murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah saya terbiasa dengan peraturan yang ada di sekolah maupun di kelas. Jadi, ketika ada murid yang melanggar, maka biasanya saya memberikan hukuman ataupun konsekuensi terhadap kesalahannya. Seharusnya untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah dengan menggunakan keyakinan kelas atau sekolah, dan ketika murid melakukan kesalahan, maka yang saya lakukan adalah sebagai guru adalah dengan menggunakan restitusi. Pengalaman seperti apa yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah saya? Saya pernah menangani murid yang malas berangkat sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Tetapi saya tidak menanyakan keyakinan kelas atau sekolah, dan saya menawarkan solusi dari permasalahan tersebut. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya senang dan termotivasi lagi untuk terus menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan saya termotivasi untuk memperbaiki diri dalam menerapkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Menurut saya terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi intrinsik pada murid dalam menjalankan budaya positif di sekolah dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Yang harus saya perbaiki adalah ketika menangani murid, sebaiknya saya menempatkan diri saya sebagai posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimanakah perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa saja yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika saya berinteraksi dengan murid, saya menempatkan diri saya sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai pemantau. Perasaan saya saat itu, saya merasa bersalah pada murid karena saya hanya memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak bersalah.
saya merasa kurang maksimal dalam membangun motivasi intrinsik pada murid. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi diri saya sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi tenang karena saya mampu membangun kesadaran diri murid dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Tahapan mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan pada murid. Tahapan yang saya praktekkan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Dengan memberikan pernyataan, kita bisa menyelesaikan masalah ini dan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah dengan melakukan kolaborasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua murid dalam menjalankan budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah atau masyarakat, sehingga budaya positif dapat tercipta dengan baik di lingkungan manapun. Terima kasih. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.